Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam di kesempatan kali ini dalam Fundamental in 60 Second. Untuk data yang pertama kita punya data dari Australia, yaitu Monetary Policy Meeting Minutes, dan hawkish lebih diharapkan untuk data ini sehingga bisa diekspektasikan untuk menguatkan mata uang dolar Australia dalam skala menengah ataupun lebih besar. Dan untuk data yang selanjutnya kita punya data dari Kanada, yaitu ada CPI yang years per years dan median CPI, dan diprediksi untuk CPI Kanada ini kali ini akan diprediksi dalam kondisi yang lebih baik dibanding dengan periode sebelumnya, di mana ini bisa menguatkan dolar Kanada untuk skala waktu tertentu, bahkan untuk mingguan di pekan ini. Untuk data yang selanjutnya di hari Rabu kita punya data dari China, yaitu 1 years loan prime rates, dan untuk data ini diprediksi akan stagnan atau tetap dibanding dengan periode sebelumnya. Biasanya ini akan memberikan dampak atau sentimen yang negatif terhadap mata uang China Yuan. Masih di hari Rabu jam 1 sore hari kita punya data dari GBP atau dari Inggris, yaitu CPI yang dirilis year per years, dan untuk data ini diprediksi akan stagnan atau tetap di angka 4,20%, dan ini biasanya akan memberikan sentimen atau dampak yang cukup negatif terhadap mata uang sterling. Pada hari Kamis dini hari kita punya data dari Amerika yang biasanya akan memberikan dampak yang besar, yaitu FOMC Meeting Minutes, yang mana di sini juga akan dirilis suku bunga yang baru, dan kemungkinan untuk suku bunga saat ini dari The Fed itu akan tetap di 5,50% dan tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar untuk pergerakan harganya di pasar keuangan. Dan biasanya ini juga akan disambung oleh statement dari The Fed atau dari chairman-nya, biasanya dari Powell, dan ini biasanya diharapkan hawkish karena akan berdampak cukup besar terhadap pergerakan atau volatilitas harga. Pada pagi harinya kita punya data dari New Zealand, yaitu GDP atau Gross Domestic Product yang dirilis kuartal per kuartal, dan untuk data ini diprediksi akan memberikan dampak positif karena diprediksi akan lebih besar dibanding dengan periode sebelumnya. Dan disambung pada hari Kamis kita punya data dari Swiss National Bank, dan untuk data kali ini akan cukup besar dampaknya karena ini adalah suku bunga, dan diprediksi untuk suku bunganya akan dinaikkan sebesar 0,25%, sehingga ini bisa menguatkan mata uang Swiss di saat waktu perilisan. Dan masih di hari yang sama, di hari Kamis kita punya data juga untuk suku bunga, karena minggu ini adalah minggu suku bunga, banyak negara atau bank sentral yang menaikkan suku bunganya, dan kali ini ada suku bunga dari GBP, yang mana untuk suku bunganya kemungkinan atau proyeksinya akan dinaikkan sebesar 0,25% dan menjadi 5,50, dan ini bisa memberikan dampak positif terhadap pergerakan mata uang sterling. Dan disambung pada malam harinya kita punya data dari Amerika, yaitu unemployment claims, dan untuk unemployment claims ini diprediksi akan sedikit meningkat dibanding dengan periode sebelumnya. Untuk unemployment claims yang meningkat biasanya akan memberikan dampak yang negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika, walaupun kenaikannya di sini terlihat tidak terlalu besar dibanding dengan periode sebelumnya. Dan pada hari Jumat pagi kita disambut oleh data dari BOJ atau Bank of Japan, dan untuk data ini adalah konferensi dari BOJ. Untuk data ini diharapkan hawkish karena bisa menguatkan mata uang yen Jepang pada waktu perilisan atau pada waktu konferensi. Dan selanjutnya kita punya data dari zona euro, yaitu dari Prancis, yaitu datanya adalah PMI. Dan untuk PMI kali ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan, tetapi menurut saya tidak akan memberikan dampak yang terlalu tinggi terhadap pergerakan mata uang euro karena data ini hampir sama dengan data yang sebelumnya, jadi tidak ada perubahan yang terlalu besar di sini. Dan masih dari zona euro, yaitu dari Jerman, kita juga punya data yang sama, yaitu PMI. Dan untuk PMI dari Jerman ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan, tetapi tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar terhadap pergerakan mata uang euro karena perubahan angkanya tidak terlalu signifikan, dan diprediksi hanya akan menguat beberapa basis poin. Masih di area yang sama dengan data yang sama, yaitu PMI dari Amerika. Untuk PMI dari Amerika ini juga diprediksi akan stagnan atau tetap di angka yang sama. Sama dengan periode sebelumnya, angka ini tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar terhadap pergerakan market, bahkan cenderung akan memberikan sentimen yang negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Sekian data fundamental in 60 second bersama saya Syam di minggu ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.